Halo guys, selamat datang di podcast Sinoni. Oke, jadi ini sebenarnya cerita dari adik aku sendiri. Nah, sebenarnya adik aku kemarin itu udah ngisi podcast, cuma berhubung suaranya ada yang noise. Selain itu juga ada suara dari luar ya, cukup mengganggu sih. Jadi akhirnya aku ceritain ulang. Oke, jadi ceritanya ini terjadi di tahun 2017 atau nggak salah 2018. Di dalam cerita ini yang terlibat itu ada aku, adik aku, dan teman-teman aku Karang Taruna. Kenapa cerita ini bisa terjadi? Awal mulanya kita anak Karang Taruna kan tidak punya base camp ya. Jadi karena kita itu udah lama banget vakum, base camp yang di kantor desa itu udah dialih fungsikan menjadi perpustakaan kalau nggak salah. Jadi perpustakaan. Akhirnya kan kita bingung kan cari base camp. Sedangkan kalau kita di balai desa pun, di kantor desa, kita sering bentrok kalau mau ngadain rapat. Jadi bentrok jadwalnya sama rapat perangkat desa. Akhirnya kita kan cari-cari tempat, entah itu halamannya warga di sekitar, entah itu di rumah teman-teman. Tapi kalau di rumah teman-teman gantian terus kan kadang kita juga gimana ya, gak enak kan sama mereka. Maksudnya kalau sama anak-anak sendiri sih gak apa-apa, sama orang tua mereka kan kita juga gak enak kan ya teman-teman. Sampai akhirnya kita itu dapat pinjaman tempat buat base camp sementara. Itu sebenarnya dulu itu pabrik penggilingan tembakau yang dialih fungsikan menjadi gudang sama pemiliknya. Nah, bapaknya itu berbaik hati ngasih tempat buat kita, walaupun itu sementara ya. Cuma satu larangannya, kita nggak boleh masuk di dalam sebuah ruangan, itu kayak kamar gitu teman-teman. Jadi di dalam kamar itu depannya ada kamar mandi kecil gitu. Kita nggak boleh masuk ke dalam kamar situ. Jadi kita cuma ada di depan. Sebenarnya sih itu bukan kayak gudang ya, itu cuma kayak rumah gitu loh. Dulunya itu kayak mes mungkin ya. Jadi kita itu cuma boleh rapat di ruangan yang di bagian depan. Kita nggak boleh sampai ke belakang-belakang gitu. Sampai akhirnya kita udah dapat izin, kita bersihin kan, di situ kita bersihin. Sorenya kita rapat. Nah, pas rapat itu kita kumpulin semuanya. Jadi anggota lama, terus sama anggota baru yang belum ikut kita kumpulin. Tapi itu nggak semuanya anak ikut ya. Akhirnya pas besoknya itu temanku ada yang ngelanggar itu. Dia masuk ke dalam ruangan itu. Sebenarnya sih temanku mungkin dia nggak dengerin ya. Kalau menurut aku dia nggak dengerin aku pas ngomong kalau bapaknya itu ngelarang nggak boleh masuk ke ruangan situ. Dia nggak dengerin. Pas hari kedua itu dia tiba-tiba gini bilang ke aku, kuncinya biar aku aja yang bawa, nanti biar ruangannya aku yang nata. Kita bagi-bagi tugas kayak gitu biar cepet selesai lah ya. Aku kan ya nggak pikir aneh-aneh kan, soalnya kan kemarin aku juga udah bilang sejelas-jelasnya kalau di ruangan itu nggak boleh dimasukin sama siapa aja, nggak boleh kita pakai. Ya udahlah, aku kan ya santai. Aku datang mungkin telat 10 menitan ya, telat 10 menit. Terus aku datang, kok di depan itu teman-teman nggak ada. Aku bingung kan. Terus aku cari, kok ada di dalam ruangan situ. Mau marah ya gimana kan, nggak bisa, udah terlanjur kan ya teman-teman. Jadi semuanya itu ngumpul lah di ruangan situ, ruangan yang dilarang sama pemilik gudang. Jadi mau nggak mau kita rapat di dalam ruangan itu. Pas kita rapat di hari kedua di dalam ruangan itu, sebenarnya sih nggak ada kejadian apa-apa ya teman-teman. Tapi pas semua udah pada pulang, temen aku yang masuk ke ruangan situ, ya maaf ya yang mungkin lancang ya dia. Aku bilangin, siapa yang nyuruh kamu masuk ke ruangan ini? Kan jelas-jelas bapaknya kan nggak boleh.
Terus temanku malah jawab gini, kenapa sih, kan nggak apa-apa. Terus ya aku jawab dong, ya nggak boleh lah, kita harus menghargai yang punya gudang. Aku bilang gitu, tapi dia kekeh aja. Dan ternyata dibalik semua itu, kata temanku yang satunya lagi ya anak lain, bukan orang yang lancang itu, temanku itu bilang, katanya dia itu kayak nantang gitu loh, kayak nantang penunggu yang ada di dalam situ. Ya udahlah, aku cuma ya Allah kok bisa ya kayak gitu. Ya udahlah, biarin lah, terserah dia lah. Aku udah capek waktu itu. Terus pas di hari hanya ini teman-teman, yang kejadian yang nimpa adik aku sama namanya Keke. Dia seumuran sama adik aku. Jadi waktu itu aku kan nyiapin kayak makanan-makanan yang mau dibawa ke dalam gudang buat acara itu kan teman-teman. Nah, adik aku sama Keke sama teman-teman yang lain, aku mintain tolong buat ke dalam gudang, buat bersihin sama gelar tikar, pokoknya nyiapin apa yang nanti kita butuhkan. Jadi biar cepet gitu kan ya. Sampai akhirnya adikku kan udah selesai. Sampai akhirnya adikku udah selesai nyiapin semua. Nah, teman-teman yang sama adikku itu pulang. Jadi di dalam gudang itu cuma ada Keke sama adikku Vio. Mereka nungguin di situ dong. Dan aku ingat betul waktu itu si Vio bilang gini ke aku, cepetan dong kesini. Gitu. Cuma aku kan lagi sibuk nyiapin di rumah kan. Jadi ya udah, mereka mau nggak mau berdua ada di dalam gudang. Nah, pas mereka lagi asik-asiknya ngobrol, ini di dalam pandangannya Vio ya, pandangan adik aku, di pandangannya Vio ini ada nenek-nenek lewat. Dia itu masih kayak nggak sadar gitu loh teman-teman. Kalau lihat hal yang seperti itu kan kita kayak nggak ngeh gitu kan, kalau udah terjadi baru ngeh. Nah kayak gitu kan, pasti kalian kayak gitu. Nah adikku itu lihat ada nenek-nenek jalan, dia itu nenek-neneknya itu bungkuk, jalan pelan-pelan. Nah yang si Keke ini lihat ada makhluk hitam besar, dia itu turun dari atas. Terus mereka itu saling bertabrakan sampai mengakibatkan kayak tabrakan langsung keluar api gitu teman-teman. Kalian tahu kayak kompor gas yang lagi kayak meletup gitu kan, kayak blep-blep gitu loh. Cuma itu suaranya gede banget. Jadi apinya itu menjulang tinggi. Sontak dua orang, adikku sama si Keke kaget dong. Mereka langsung seketika nangis. Nah mereka itu dari gudang lari ke rumah ke aku. Jadi si Vio sama si Keke itu sama-sama nangis. Aku panik dong. Loh, kenapa? Tadi ada api, apinya gede banget gitu katanya. Terus habis itu aku tenangin mereka, aku suruh istighfar dulu. Terus akhirnya acaranya diganti di rumahku teman-teman. Gak jadi di dalam gudang situ. Setelah acara selesai, si bapak yang punya gudang itu bilang, kan bapaknya kan hadir kan di rapat itu. Si bapak bilang, kan saya udah bilang kan gak boleh masuk situ, tapi kenapa lancang masuk situ? Kalian gak boleh kayak gitu. Kalian sudah dikasih tempat, maksudnya udah saya kasih base camp sementara, kalian harus bisa menghargai. Ya otomatis kan yang kena kita semua. Padahal yang seharusnya salah itu kan ya temen aku itu yang satu itu kan seharusnya dia juga harus mikir dong kalau sebelum bertindak, harus mikir gimana nasib temennya. Si bapak bilang gitu, kita diem aja. Akhirnya kuncinya gudang dibawa sama bapaknya lagi. Nah setelah kejadian itu, malamnya itu aku kasihan sama adik aku. Jadi
dia itu panas teman-teman, badannya itu demam, terus malam-malam itu ngigau. Dia nggak tahu ngigau apa, cuma pas aku tanyain, katanya dia itu mimpi didatengin sama nenek-nenek itu, terus mukanya itu jadi hancur teman-teman, jadi hancur, nggak tahu dia mau ngomong apa. Dan ada lagi nih ceritanya, katanya warga di sekitar situ memang di gudang itu memang terkenal kalau ada penunggunya. Jadi itu pernah ada tetangga si pemilik gudang, anaknya itu masih kira-kira masih umur 13-12 tahunan lah. Dia itu ikut sama si pemilik gudang, ikut ke dalam gudang. Terus dia jalan. Pas di dalam gudang itu dia lihat ada kayak ekor, gak tahu ekornya apa gitu loh. Katanya itu ekornya besar banget, warna hitam. Terus pas dia noleh, si pemilik gudangnya itu gak ada. Nah terus dia keluar dari gudang itu. Dia keluar, kaget dia, kok pemilik gudangnya ada di situ. Kaget si pemilik gudang juga. Si pemilik gudang bilang gini, loh, ngapain kamu di sini? Loh, saya tadi kan ikut bapak. Loh, kan saya baru dari rumah. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini yaitu sih jangan sampai lancang lah kita. Kita itu hidup nggak cuma kita aja, kita itu hidup berdampingan. Nah kayak gitu sih teman-teman. Jadi sampai sekarang ini udah kita nggak pernah ngadain acara apa-apalah di dalam gudang tersebut. Jadi kalau kita lewat situ ya kita salam, assalamualaikum. Nah itu dia cerita dari adik aku. Kalau orang bilang ya, kalau ada api kayak gitu itu namanya banaspati ya. Jadi itu ternyata itu benturan dari energi negatif sama positif, mungkin kayak gitu ya. Jadi sampai menimbulkan percikan api yang sangat besar. Tapi itu beneran, katanya itu kayak kompor gas itu kayak meletup kayak gitu, kayak langsung blep, kayak langsung ke atas gitu. Dan itu besar banget apinya, nggak kayak kecil gitu, kayak apa ya, kayak ledakan gitu loh. Adikku kaget, langsung kayak nyamber gitu. Oke, sekian cerita dari podcast Sinoni. Jangan lupa dukung terus podcast Sinoni ya teman-teman. Maaf kalau mungkin ceritanya atau penyampaian dari aku susah didengar kalian, tapi aku bakalan belajar terus biar bisa bercerita dengan baik. Oke, bye-bye.